Hari ini saya siapkan satu bacaan cukup panjang, Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Tapi saya minta tolong sambil nanti kita bacakan, Anda boleh perhatikan berapa perintah ada di sana. Berapa kali Tuhan menyuruh kita melakukan atau meninggalkan sesuatu ya. Jadi sambil baca, Anda bisa sambil hitung di dalam hati. Dan saya akan bacakan firman Tuhan begini untuk Anda. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memercayakan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Coba diingat dulu ya, tadi ada berapa kurang lebih. Saya akan berikan judul untuk hari ini, kita boleh lihat bersama. Hati yang baru. Kita akan bacakan bersama ya, 1, 2, 3. Hati yang baru. Dan sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang kita terima hari ini. Engkau mengajarkan dan menunjukkan bagaimana Engkau ingin kami semua anak-anak-Mu hidup. Hidup menjadi terang, hidup menjadi berkat, hidup membawa kasih Tuhan kemanapun kita pergi. Dan bantu kami hari ini mengerti bagaimana kita bisa menjalani ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh katakan, amin. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah di sini ada yang pernah dengar tentang monyet yang namanya Punch? Punch the Monkey. Kalau ada yang tahu langsung angkat tangan tinggi-tinggi biar saya lihat ya. Yang tahu Punch the Monkey, angkat tinggi-tinggi. Cukup banyak orang ya yang angkat tangan. Bagi Anda yang tidak tahu, ini adalah Punch the Monkey, kita boleh lihat bersama. Saya akan jelaskan. Ini adalah monyet masih kecil, usianya 8 bulan. Dan sampai hari ini pun dia ukurannya masih segini, karena memang masih kecil. Boneka yang dia pegang, bahkan bonekanya cuma segini. Nah, Punch the Monkey ini akhir-akhir lagi viral di medsos manapun. Instagram, TikTok, bahkan masuk berita bolak-balik akhir-akhir ini. Nah, saya akan jelaskan. Jadi Punch the Monkey ini waktu dia lahir, dia dibuang oleh mamanya, dibuang oleh induknya. Dan binatang seperti ini kalau dibuang oleh ibunya pasti akan meninggal. Tapi karena dia lahirnya dalam zoo, dalam kebun binatang, di sana ada pekerja-pekerja kebun binatang yang 2 orang mau merawat dia. Jadi kasih minum setiap hari. Tapi monyet yang kecil ini gak cukup cuma minum. Mereka harus merasakan kasih sayang, kalau enggak akan mati. Jadi, dan mereka harus melatih kekuatan tangan. Mereka melatihnya gimana? Dengan mereka biasanya pegang mamanya, induknya, supaya bisa dipeluk dan seterusnya. Tapi nggak ada mamanya menolak dia. Jadi akhirnya mereka coba boneka demi boneka yang dikasih ke dia. Sampai akhirnya ada satu boneka yang dia mau genggam. Dan sejak itu, nama monyet ini Punch. Sejak itu Punch menganggap boneka orang utan ini menjadi mamanya. Di mana-mana, kemana-mana dibawa. Tidur sama dia, pelukan sama dia. Sekarang monyet ini kan memang masih disendirikan karena ditolak oleh induknya. Tapi dia nggak akan bertahan hidup kalau sendirian terus. Harus dibawa ke satu kebun di mana ada puluhan monyet yang lain supaya dia mulai belajar gimana bertindak sebagai monyet. Gimana cara geraknya, gimana cara makannya, gimana cara mainnya. Gak mungkin dia bisa belajar itu dari manusia karena cara monyet beda dengan manusia. Jadi di kebun binatang itu di Jepang, di Ichikawa Zoo, mereka mulai masukin dan dia di dalam satu kebun yang besar, ada satu tempat yang besar di mana ada puluhan monyet yang lain, tapi sudah besar semua. Dari kecil sampai tua ada semua. Waktu dimasukin, dan itu yang membuat dia viral. Hari-hari pertama dia dimasukin, hari demi hari, minggu demi minggu, dia ditolak semua monyet yang lain.
Ada banyak video yang ada di Instagram dan di mana-mana, bahkan masuk berita. Dia itu lari kepada monyet lain, cuma minta pelukan mau pegang. Sebelum pegang sudah didorong, sudah dipukul, sudah diseret-seret. Dan selalu dia akan lari kembali kepada orang utan yang dia anggap mamanya. Dan itu yang terjadi hari demi hari, minggu demi minggu. Sampai banyak orang juga panggil dia itu Naruto Monkey. Karena dia monyet yang ditolak. Tapi sambil dia juga ditolak, dia kan lihat monyet-monyet yang lain bersikapnya seperti apa. Jadi ternyata selama ini dia ditolak karena dia nggak punya mama, sehingga dia nggak tahu bagaimana bersikap. Sehingga semua monyet yang lain anggap dia itu nakal. Jadi setiap kali dia datang, dia mungkin cubit, dia mungkin tarik, dia nggak tahu sopan santun. Dan anehnya, mereka jelaskan di antara monyet ada yang namanya sopan santun. Jadi kalau bertindak nggak benar, yang besar itu akan tegur, akan pukul, nggak sampai berdarah, nggak sampai luka, nggak sampai apa, tapi yang kita mungkin lihat kok ini kok kayak dibully, nggak dibully, dia lagi dididik. Dan setelah sekian lama, minggu demi minggu, dia mulai diterima oleh satu monyet. Boleh kita lihat gambar yang berikut, dikatakan Punch gets best friend. Dia mulai punya teman, dan Punch the monkey makes a friend. Mulai dari satu teman, lama-lama ada banyak teman. Hari ini kalau Anda melihat medsos, teman dia terlalu banyak untuk dihitung. Semua banyak monyet lain suka sama dia, bahkan main sama dia sudah hampir gak pernah dia sendirian. Bahkan sudah lebih jarang sekarang dia kembali kepada boneka monyet orang utan tadinya. Jadi yang membuat dia akhirnya diterima adalah apa? Karena hari demi hari, minggu demi minggu, dia belajar bagaimana harus bertindak. Sehingga lebih bisa diterima oleh monyet-monyet yang lain. Jadi sekarang bayangkan ya, kalau monyet aja harus belajar bagaimana harus hidup terhadap sesama, apalagi anak Tuhan. Setuju gak? Saya enggak katakan kita ini monyet, bukan. Ya, tapi saya pakai perumpamaan. Saya kalau melihat di dalam Alkitab kok, Yesus itu sering pakai perumpamaan dengan binatang ya. Oh, kamu harus seperti domba. Jangan seperti kambing. Jangan seperti ular beludak. Jangan seperti babi dan seterusnya. Yesus sering pakai perumpamaan itu. Saya pikir saya mau makin serupa Yesus. Caranya gimana? Yaudah kalau saya khotbah, saya kasih perumpamaan tentang binatang. Ya. Saya cuma bercanda aja. Tapi intinya, di dalam dunia hewan aja ya, sini monkey. Mereka harus belajar bagaimana bersosialisasi. Dan tadi ayat-ayat yang kita baca persis membahas bagaimana Tuhan ingin antara anak Tuhan kita seharusnya hidup. Bagaimana bergaul, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita sopan, bagaimana kita diterima, bagaimana menjadi berkat. Itu yang tadi panjang lebar kita baca. Sekarang saya tanya Anda. Tadi Anda yang menghitung berapa banyak perintah yang ada dalam beberapa ayat yang kita baca? Ada berapa? Berapa perintahnya? Mungkin ada yang bilang terlalu banyak untuk dihitung, terlalu banyak untuk diingat. Oke, pertanyaan kedua, bukan cuma berapa banyak. Ingat nggak apa aja yang disuruh? Ingat nggak apa aja nasihat dan perintah yang ada di sana? Mungkin kalau cuma baca satu kali nggak mungkin ya. Ya kita cuma baca dari satu kali sekilas, ingat susah. Apalagi melakukan, ingat aja enggak? Apalagi melakukan satu persatu. Tuhan punya banyak nasihat, banyak kerinduan, banyak perintah yang dia mau Anda dan saya lakukan. Tapi kalau ingat aja susah, apalagi melakukan. Kita disuruh untuk ramah, kita disuruh menghargai, kita disuruh hormati, kita disuruh mengampuni. Dan banyak hal sebagainya, itu kita disuruh. Sedangkan terutama kalau kita belum dibaharui oleh Tuhan, saya pasti akan mengatakan pakai gini bahwa saya nggak mau ngurus orang lain. Saya mau kalau usaha saya dan tenaga saya ya habis untuk saya aja, bukan untuk orang lain. Usaha untuk saya mungkin saya kerja keras, ya semoga sukses. Tapi kalau hidup gue ya terserah gue, ya kan? Itu pemikiran orang yang terutama kalau belum diubahkan oleh Tuhan. Gak mau ngurus orang lain. Nah kenapa manusia seperti itu? Terutama kalau belum diubahkan oleh Tuhan. Ya karena itu yang namanya daging. Itu yang namanya ego. Itu yang namanya manusia mau memikirkan diri sendiri, susah memikirkan orang lain. Jadi solusinya apa? Kalau kita gak pengen lakukan, kalau kita merasa ini berat, aku masih sebenarnya lebih peduli dengan saya. Yang mana mungkin saya akan jalankan hal-hal yang Tuhan mau. Jadi solusinya apa? Solusinya ada di ayat-ayat persis sebelum ayat yang kita tadi baca. Jadi ada satu bagian yang sengaja saya belum mau baca tadi, karena saya ingin nanti baca ini di akhir khotbah, ya. Dan solusinya ada di sana, tapi sekilas yang dibahas di sana adalah bahwa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Tuhan yang membantu kita untuk bisa melepaskan manusia lama dan kita menekankan manusia yang baru. Dan dengan itu kita akhirnya mampu karena kita dibaharui. Dan supaya ini menjadi lebih jelas, kita sekarang akan melihat satu ayat.
Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Dikatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati kita itu keras kayak batu. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang mau melakukan hal-hal yang Tuhan suruh. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi bukan cuma hati yang baru, bahkan roh Tuhan ada dalam diri kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Bukan susah payahnya kita, tapi Tuhan mampukan kita. Kita ingin, rindu melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi di sini kita melihat satu hal yang sangat penting. Ternyata perubahan sejati itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Tapi perubahan sejati yang Anda dan saya bisa alami, hanya Tuhan yang bisa lakukan. Jadi penting untuk kita membedakan perubahan sejati oleh Roh Kudus dibanding dengan perubahan cuma karena saya berupaya menjadi lebih baik. Kita mau berupaya lebih baik sampai kapanpun, hasilnya cuma stres, capek, burnout, dan kita akan selalu kembali ke hidup yang lama. Kita harus sadar hanya Tuhan yang bisa kerjakan ini. Sekian lama ikut Tuhan, sekian lama berusaha, kok gak berhasil? Kenapa saya masih gak bisa tinggalkan ini? Kenapa saya belum berubah? Kenapa dulu suka marah, sekarang masih marah? Dulu masih gampang kepahitan, sekarang masih. Dulu gampang kecewa, sekarang masih. Ya alasannya jelas, karena ini bukan soal behavior modification, but heart transformation. Jadi ini bahasa Indonesianya bukan soal cuma perubahan karakter dengan upaya kita. Tapi transformasi hati yang cuma Tuhan bisa kerjakan. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dan semoga di sini sekarang kita semua akan memikirkan hal yang sama, yaitu kalau begitu saya ingin alami ini. Saya ingin diberikan hati yang baru supaya hati yang keras, hati yang kayak batu Tuhan ambil. Saya ingin mengalami rohnya bekerja dalam diri saya supaya dia yang mampukan saya. Tapi pertanyaan bagaimana? How? How atau bagaimana supaya Anda dan saya mengalami adanya hati yang baru dalam diri kita. Caranya bagaimana? Dan saya akan kasih 2 poin yang sangat simple. Sebenarnya kalau ini kita mau pelajari secara tuntas, ini kita mau ketemu 10 kali pun yang gak akan selesai ya. Ada ratusan ayat yang kita bisa buka. Tapi kita bikinnya simple aja. Ya 2 poin saja, bagaimana supaya kita mengalami ini. Hati yang baru. Nomor 1, memandang kepada Allah. Coba kita semua boleh baca bersama. 1, 2, 3, memandang pada Allah. Kita akan kembali baca ayat yang tadi, Yehezkiel. Tapi coba Anda hitung sekarang, berapa kali Tuhan mengatakan ku atau aku ya. Saya akan baca dan Anda hitung. Nanti saya tanya jumlahnya berapa. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ada berapa kali? Setuju ya? 8 kali Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang akan kerjakan. Jadi yang berperan aktif di sini, Tuhan atau saya? Tuhan. Masalahnya banyak orang, mereka berupaya dengan kekuatan sendiri. Dan mereka heran tahun demi tahun, hari demi hari, kok gak ada perubahan yang gak bisa dengan kekuatan kita. Tuhan sudah bilang, aku yang akan lakukan. Aku yang ambil hati yang keras, aku kasih hati yang baru. Rohku yang akan dicurahkan di atasmu. Dan dari sana kamu akan dimampukan hidup sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi, tadi kan kita katakan harus memandang kepada Allah. Jadi kita pandang, kita bilang, Tuhan, hari ini saya mau sadar. Saya selama ini cuma berupaya dengan kekuatan sendiri. Padahal Engkau bilang Engkau yang mau lakukan. Tuhan bantu saya gak bisa. Ambil hati yang keras ini, hati yang bobrok. Kalau saya jujur, ada banyak hal yang Engkau suruh saya memang gak ingin. Ada banyak nafsu yang gak sesuai dengan apa yang Engkau mau. Banyak hal yang saya harus tinggalkan, saya gak bisa. Tapi hari ini saya mau merendahkan diri. Saya sadar bukan aku. Aku mau memandang kepada Engkau. Tuhan, ambil hati yang keras ini. Dan berikan saya hati yang baru. Bahkan biar rohmu yang kudus bekerja dalam saya. Semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Bayangkan ada satu ayah, seorang bapak. Dia punya depan rumah kebun yang cukup besar, ya, garden, taman yang cukup besar. Dan dia sering keluar ke taman tersebut untuk membereskannya supaya rapi dan enak dilihat. Supaya pohon-pohonnya berbuah, supaya bunga-bunganya indah kelihatannya. Tapi ayah ini punya anak kecil.
masih usia 4-5 tahun. Anak kecil ini lihat, papa saya sering keluar, saya mau bantu. Anak ini lari keluar, papanya lagi kerja. Dan anak ini melihat ada satu batu yang besar yang dia ingin balikan. Tapi dia masih anak kecil, 4-5 tahun. Batunya besarnya segini. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Dia coba dibalikan, dia coba diangkat anak kecil ini. Nggak bisa. Terus papanya dari jauh lihat, oh anakku mau bantu saya ya. Oke, dia lagi mau balikan batu, kita bantu deh. Papanya datang ke sana, dan sambil anaknya lagi berusaha, mungkin lagi tutup mata nggak lihat juga. Papanya cuma dengan satu tangan bantu gini, terus batunya kebalik. Anaknya nggak sadar papa bantu dia. Dia cuma lihat hasilnya, batunya sudah kebalik. Tiba-tiba anak itu merasa bangga, merasa hebat. Lari ke mamanya, lari ke temannya, ceritakan kemana-mana. Bagaimana dia berhasil balikin batu yang besar. Padahal yang melakukan anaknya atau papanya? Papanya, yang hebat anaknya atau papanya? Papanya. Dan itu gambaran dari banyak anak Tuhan. Yang hanya berupaya nggak berhasil. Dan akhirnya ditolong Tuhan pun mereka nggak sadar ditolong Tuhan. Hanya mereka membanggakan bahwa sudah ada perubahan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada pertolongan yang terjadi. Tapi yang mereka besarkan cuma nama diri sendiri. Bukan itu kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan, Tuhan saya nggak bisa. Bahkan saya tahu hidup saya bobrok, hati saya keras. Tapi saya memandang kepadamu yang selalu mau menolong saya. Ya, sekali lagi tepuk tangan paling meriah. Jadi katakan ini sudah terjadi. Saya sudah percaya kepada Allah, saya sudah memandang kepada Allah, saya sudah mengandalkan Allah. Apakah sampai di situ saja? Selesai? Ya enggak, ada kelanjutan. Kelanjutannya poin 2. Poin 2 adalah meresponi karya Allah. Jadi Tuhan sudah melakukan seutuhnya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, enggak ada yang Anda bisa tambahkan. Darahnya sudah tercurah, Anda sudah diterima, Anda diselamatkan. Tapi apakah sampai di sana? Enggak, kita semua disuruh responi karya Allah. Cara responi gimana? Nah ini pun kalau saya mau jujur, kalau kita mau jelaskan detail, ini bisa berjam-jam ya. Ada banyak ayat yang bisa kita buka. Tapi kita ambil simpelnya aja. Meresponi paling simpel adalah dengan kita mau disucikan oleh firman-Nya yang hidup. Responi paling gampang yang Anda dan saya bisa lakukan adalah kita mau disucikan oleh firman-Nya yang hidup. Yohanes 15 ayat 3, di sana Yesus lagi bicara tentang pokok anggur. Yesus katakan kepada murid-murid, saya pokok anggur, kamu ranting. Dan ranting-ranting yang gak bersih akan dibersihkan dan akan dipotong. Dan semua yang tidak berakar pada pokok anggur pasti akan layu dan gak berbuah. Tapi Yesus tambahkan satu hal yang luar biasa. Dalam Yohanes 15 ayat 3 gak usah dibuka, saya kutip aja. Kamu memang sudah bersih sebenarnya. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Murid-murid 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus. Kemana-mana mereka dengar firman. Dan tanpa sadar mereka dibersihkan, mereka disucikan, mereka dibimbing. Dan tahu-tahu mereka itu sudah semakin hari semakin bersih. Dan Tuhan Yesus tambahkan, tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Karena di luar saya gak ada satu orang pun yang bisa berbuah. Anda dan saya bisa berubah, bertumbuh, berbuah. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita terus dialiri air yang hidup. Air yang memberikan kekuatan, bicara tentang firman Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan sudah berikan hati yang baru, tapi itu harus dipupuk. Gak berhenti sampai di sana. Tuhan sudah bekerja, tapi kita juga harus responi. Tuhan sudah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Kita tinggal kata iya Tuhan, dan sekarang kita mau rendam dalam firman-Nya. Begitu banyak ayat yang mengatakan, kita itu dibasuh oleh firman, kita dibanjiri oleh firman, kita dibersihkan oleh firman, kita bertumbuh oleh firman. Ada satu ayat yang mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan orang sering salah ngerti. Mereka pikir, oh saya harus kerjakan dengan takut dan gentar supaya saya peroleh keselamatan. No. Itu bicara kepada orang yang sudah selamat. Dan mereka sudah peroleh keselamatan, sekarang dikerjakan. Artinya apa? Seumpama seorang petani punya ladang itu sudah milik dia. Tapi dia kerjakan ladangnya. Dia kerjakan ladang bukan untuk peroleh ladang. Ladangnya sudah milik dia. Dia kerjakan ladang supaya hasilnya bagus. Tuaiannya banyak. Tuhan sekarang sudah berikan Anda dan saya keselamatan. Hati kita mungkin sudah dibarui. Tapi kita responi enggak? Kita kerjakan enggak? Supaya hasilnya akan kelihatan. Jadi saya memandang kepada dia. Dia yang bekerja dalam diri saya. Tapi saya responi. Saya katakan Tuhan, saya sadar. Saya butuh firman-Mu yang pimpin saya, yang kuatkan saya, yang menghidupkan saya. Coba kita renungkan selama ini apakah kita hidup sehari-hari dialiri oleh kehidupan. Yaitu firman Tuhan.
Dan firman Tuhan, ya kita harus tahu firman Tuhan ini bukan cuma kata-kata yang Anda temukan dalam Alkitab. Firman Tuhan, Yesus katakan, sayalah firman, makanya hidup. Jangan-jangan firman Tuhan yang kita terima selama ini hanya hari Minggu saja. Ya jangan heran kalau hidup ini capek, lelah, mau berubah gak berhasil, mau bertumbuh gak berhasil. Kenapa ya saya masih sama kayak dulu? Kenapa ya saya sering capek dan lelah dan hal-hal yang saya alami saya merasa terlalu besar untuk saya tanggung. Ya mungkin karena kita sebatas, mungkin ya, Kristen hari Minggu firmannya cuma seminggu sekali. Atau mungkin firmannya seminggu 1-2 kali. Tapi yang Tuhan mau terus menerus kita itu dihidupkan oleh firman. Ada satu orang, namanya Chuck Norris, boleh ditampilkan. Saya nggak tahu di sini siapa yang pernah tahu yang namanya Chuck Norris, boleh angkat tangan ya. Kayaknya hampir semua, oke. Chuck Norris barusan minggu ini meninggal dalam usia 86. Dan dia seorang yang benar-benar disayang semua orang. Dia dulu menjadi terkenal terutama karena dia itu adalah peran film Hollywood. Aktor yang terkenal di Amerika. Banyak film action yang dia bikin. Dan gak pernah ada skandal, gak pernah ada yang aneh-aneh. Jadi sampai akhir hidupnya namanya harum. Saking semua orang suka sama dia. Dulu terkenalnya karena film waktu dia muda. Tapi waktu tua masih sangat terkenal. Bahkan orang muda pun kenal dia. Yang bukan seusianya, yang bukan sejamannya dia. Kenal dari mana? Anda tahu? Kebanyakan orang yang lebih muda hari ini masih kenal dia karena meme. Anda tahu meme? Meme itu susah dijelaskannya. Meme itu adalah hal-hal lucu yang biasanya keluar di internet yang ada gambarnya dan ada statement atau kalimat-kalimat yang lucu. Dan saking orang suka sama dia semua, jadi semua tentang dia itu dipuji-puji. Jadi apapun seakan-akan tentang dia berhasil, dia hebat, gak ada yang lebih kuat. Jadi itu yang semua orang tahu, bukan ratusan tapi ada ribuan meme. Anda silakan nanti buka aja ya, dimanapun. Pasti banyak ketemu, tapi saya berikan contoh. Meme tentang Chuck Norris. Ada yang kayak gini. A snake bit me, it died 2 days later. Saya jelaskan ya. Jadi ular beludak, ular berbisa yang ada racunnya gigit saya. Seharusnya apa yang terjadi? Ya orangnya mati dong. Tapi yang mati adalah ularnya 2 hari kemudian. Karena sekali lagi seluruh orang itu memang senang untuk memuji dia. Yang berikut kayak gini. Chuck Norris played rock, paper, scissors. He chose scissors. Chuck Norris main batu, kertas, gunting. Gunting, batu, kertas. Tapi dia milih gunting. Yang harusnya gunting kalah dengan batu, tapi malah batunya yang terbelah. Anda menangkap ya. Ada satu lagi yang saya nggak temukan, tapi itu yang bagi saya yang paling lucu adalah kayak gini. Chuck Norris masuk kebun binatang, ketemu dengan harimau. Tiba-tiba ada suara kayak, terus penjaga kebun binatang langsung kaget dan mengatakan, hati-hati, mundurlah pelan-pelan. Akhirnya terjadi, harimaunya mundur pelan-pelan. Jadi itu yang hal-hal yang sering dikatakan tentang Chuck Norris, seorang yang orang-orang selalu sukai. Nah, sekali lagi minggu ini dia meninggal dalam usia 86. Satu hal yang kita harus tahu, dia adalah seorang yang benar-benar cinta Tuhan. Dan dia gak pernah malu bersaksi tentang Tuhan dimanapun. Dia mau diinterview, dia mau di mana. Dia sering bahkan katakan, seorang pria yang benar akan hidup untuk Tuhan. Dia gak pernah malu bicara tentang Tuhan. Tapi kesaksian dia yang luar biasa begini. Saya dengar dari dia salah satu kesaksian paling simple mengenai orang dekat dengan Tuhan. Orang itu kembali kepada Tuhan. Orang diubahkan. Kesaksian dia adalah salah satu yang paling simple yang saya pernah dengar. Dia katakan begini. Dulu memang puji Tuhan, dia dibesarkan oleh satu ibu yang takut akan Tuhan. Jadi dia dari kecil kenal Tuhan karena mamanya dan dia sangat bersyukur. Tapi seperti yang dialami banyak orang waktu bertumbuh dewasa dan meninggalkan rumah. Apalagi dia menjadi artis Hollywood yang tinggal di tengah-tengah kegelapan. Dan dia ingin seperti orang-orang di dunia. Dia mulai berpesta pora, dia mulai berfoya-foya. Dia mulai meninggalkan Tuhan. Tapi satu saat dia menikah. Dia menikah dengan seorang wanita dan setelah menikah, satu saat Chuck Norris ini, dia masuk ke dalam kamar istrinya. Dan waktu dalam kamar istrinya, dia ketemukan istrinya lagi baca Alkitab. Terus Chuck Norris tanya, kamu lagi ngapain? Terus istrinya bilang, saya lagi baca Alkitab. Saya tiap hari loh baca Alkitab. Terus Chuck Norris di sana disadarkan untuk kembali dekat dengan Tuhan dan dia ambil komitmen, setiap hari saya akan temanin istri saya baca Alkitab. Dan dia lakukan itu sepanjang seumur hidupnya.
Dan dari di sana dia mulai menjadi dekat dengan Tuhan. Mau bersaksi dengan Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Bukan oleh hal-hal yang hebat. Tapi cuman sebatas dia direndam, disirami firman Tuhan tiap hari. Karena firman yang hidup mengubahkan kita semua yang setuju. Berikan tepuk tangan paling meriah. Untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan hebatnya kita. Tapi hebatnya Sang Firman Kristus hidup dalam diri kita. Bahkan rohnya tercurah atas kita. Kita ingat ada yang dalam Galatia dikatakan, hidupku bukannya aku lagi. Tapi roh Allah di dalamku. Tadi di Yeskiel kita baca, Tuhan berikan hati yang baru. Bahkan roh yang baru. Bukan kekuatanmu. Bukan kehebatanmu. Bukan kehebatan saya. Hanya Tuhan saja yang hebat. Jadi why atau mengapa sangat penting. Untuk Anda dan saya sadar kita butuh hati yang baru. Karena selama kita nggak sadar, hidup kita akan lelah. Hidup kita akan capek, kita akan burn out. Kita merasa nggak mampu tinggalkan ini, nggak mampu melakukan itu. Memang nggak akan mampu kalau kekuatan sendiri. Kita butuh hati yang baru itu. Dan di sini sekarang saya mau pergi ke Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Dengan singkat saja Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Nah ini ayat-ayat yang persis sebelum ayat-ayat yang tadi kita baca di awal bacaan. Persis sebelumnya, ayat 20. Dikatakan begini. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi sebelumnya, kenapa dikatakan kamu bukan demikian? Karena sebelumnya dibahas mengenai orang-orang yang gak di dalam Tuhan. Orang-orang yang durhaka, orang yang terseret oleh nafsu mereka. Dan Paulus, Tuhan melalui Paulus mengatakan, tapi kamu gak seperti mereka, kamu gak demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena Kristus itu yang kamu pandang, kamu berubah. Bukan hebatmu, tapi Kristus. Ayat 21 sampai 22. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran. Pengajaran bicara tentang firman, bicara tentang kebenaran. Kamu terima dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi sekali lagi kebenaran. Firman Tuhan. Bukan tentang apa yang bisa kita upayakan, tapi apa yang Tuhan sudah buat. Dan kebenaran itu yang membasuh kita. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Bukan sebatas saya berubah dikit. Enggak, seutuhnya harus ditanggalkan. Hati yang lama keluar, hati yang baru masuk. Yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kebenaran itu bekerja. Jadi memang kita memandang kepada dia yang melakukan, dia sudah selamatkan, dia berikan hati kita yang baru. Tapi kita meresponi, Tuhan saya mau bersekutu. Tuhan saya mau alami Engkau. Tuhan saya mau ada dalam firman-Mu. Bukan cuma hari Minggu, terus menerus. Itu yang bekerja dalam diri saya. Hasilnya ini, ayat 23, supaya roh kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Tadi hal-hal yang kerasa berat untuk harus dilakukan, sekarang saya katakan, Tuhan saya mau lakukan. Ada orang belum kenal Engkau, saya ingin Injili. Paling enggak saya mau jadi saksi. Masa dia enggak selamat cuma karena saya malu untuk menyaksikan Engkau. Tadinya kita susah, sekarang kita jadi rindu. Karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Makanya butuh roh yang baru, hati yang baru. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Jadi kenakan, ya kita pakai manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini pakai bahasa yang kita pikir gak cocok untuk seharusnya dipakai. Karena kenakan itu kan bahasa untuk pakaian. Saya kenakan mungkin tadi pakai jas. Supaya kalau saya khotbah kelihatannya seperti ini. Supaya Anda bisa melihat. Jadi kalau yang namanya manusia kan bukan sesuatu yang dikenakan. Tapi di sini memang sengaja dipakai istilah ini. Untuk menunjukkan, untuk berubah gak sesimpel. Cuma luarnya yang dibuang. Dan kita pakai suatu baju yang baru. Hanya menutupi saja. Seperti yang Yesus katakan, kalau Farisi banyak kali luarnya bagus. Dalamnya bobrok. Tuhan gak mau. Seutuhnya ditanggalkan. Seutuhnya kita dapat yang baru daripada Tuhan. Dan yang namanya baju atau pakaian atau sesuatu yang dikenakan justru untuk dilihat orang. Kemana-mana kita jadi berkat. Kemana-mana kita jadi terang. Kemana-mana Tuhan, orang-orang merasakan kasih Tuhan. Justru kehidupan kita nyata, kelihatan. Bukan disembunyikan. Jadi saya mau tanya kepada kita semua. Apakah kita selama ini mungkin capek? Lelah dalam menjalani hidup yang bertobat. Mungkin dulu kita pernah merasa itu. Mungkin saat ini pun kita merasa itu. Jangan-jangan kalau memang iya, mungkin kekristenan kita selama ini hanya sebatas disiplin diri.
dan moralitas rohani. Belum perubahan sejati yang Tuhan kerjakan. Hanya dengan disiplin diri nggak bisa. Hanya karena moralitas agama nggak bisa. Saya nggak katakan disiplin itu jelek. Nggak, disiplin bagus. Disiplin kerja keras, itu hal-hal yang juga Alkitab bahas. Bahkan dalam ayat-ayat berikut yang tadi kita baca di bacaan awal tadi, itu membahas satu persatu hal-hal yang memang kita harus lakukan dengan disiplin. Tapi kita mampu melakukan dengan disiplin karena Tuhan yang mampukan akhirnya. Jadi hari ini saya ingin terlebih dahulu kita ngerti dasarnya dulu. Dan dasarnya adalah masalah hati yang harus diubahkan dulu. Masalah hidup saya harus dijadikan baru. Masalah saya nggak bisa bahwa saya butuh roh Tuhan bekerja. Setelah itu satu persatu saya baru dimampukan. Berubah dan berbuah. Yang mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Kalau Anda pernah ikut NLDC, New Life Discovery Class, yaitu kelas kami tentang dasar-dasar kekristenan, mungkin Anda pernah dengar kesaksian ini, karena biasanya saya akan sampaikan itu di dalam kelas tersebut. Dulu beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, waktu kita masih gerejanya di gedung yang lama, waktu itu ada satu ibu yang sudah cukup tua, bisa dikatakan ibu itu lansia. Saya masih ingat satu kali waktu selesai ibadah, selesai pelayanan, ibu ini datang kepada saya. Dan ibu ini mengatakan, Pastor punya waktu enggak? Boleh ketemu, saya mau konseling, saya mau curhat. Saya katakan bisa. Kita janjian dan kita ketemu di lain hari. Akhirnya kita duduk bersama, dia juga membawa anaknya, jadi kita bertiga. Tapi saya banyak ngomongnya sama ibu ini yang sudah, sekali lagi ya, sudah agak lebih tua. Ibu ini ceritakan bagaimana kok seumur hidup dia merasa hidup dia berat. Dari dia kecil dia merasa banyak kepahitan dengan orang tuanya, dengan teman-teman. Jadi dia selalu hidup berat, seperti dirantai. Karena dia itu kecewa dan bukan cuma kecewa, benar-benar kepahitan dan marah, dengki dengan begitu banyak orang. Bahkan teman-teman yang dia miliki semua dia merasa dari dulu, dari kecil itu semua teman palsu. Jadi kadang-kadang sampai hari ini pun dia masih kumpul, tapi dalam hati dia tahu teman palsu. Dan dia katakan berat, Pastor gimana ini? Terus saya masih ingat waktu itu, saya sama dia, saya bawa Alkitab. Kita buka ayat demi ayat, firman Tuhan yang bicara tentang Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita punya sukacita. Tuhan mau kita mengampuni. Tuhan mau walaupun dia itu musuh, kita berkati dia dan kita senyum kepada dia, kita memberkati dia. Dan kita melapaskan pengampunan dan banyak ayat demi ayat yang kita buka. Dan saya tahu dia pun mengakui, wah ini untuk mengetahui gampang, tapi menjalani, menghidupi itu susah. Tapi tetap itu yang kita lakukan pada saat kita ketemu. Firman demi firman. Dan kita tutup dengan, mau gak ini dicoba? Dicoba untuk menjalankan. Ampuni mereka walaupun kamu merasa gak bisa. Andalkan Tuhan yang bantu. Ampuni mereka, lepaskan pengampunan. Mengasihi mereka, berkati mereka dengan perkataan dalam doamu. Dan saya masih ingat, beberapa waktu kemudian, saya lupa entah itu berapa minggu atau berapa bulan. Setelah ibadah lagi, setelah pelayanan, ibu itu datang kepada saya. Dia tanya, boleh ketemu lagi enggak? Saya bilang boleh. Terus kita ketemu, dan dia mulai cerita, saksikan. Dia katakan, Pastor, sejak pertemuan kita yang kemarin, di mana kita lihat firman-firman Tuhan yang bicara tentang, Tuhan maunya gini, ini yang saya harus lakukan. Saya mulai katakan, Tuhan, saya benci orang ini, bantu saya untuk ampuni. Tuhan, saya gak suka orang ini, bantu saya memaafkan. Dan hari demi hari kebencian masih ada. Hari demi hari gak ada yang berubah. Tapi kok semakin lama, semakin saya mulai merasa bencinya sudah gak ada. Bahkan saya bisa merasa kasihan sama mereka. Bahkan saya bisa mulai mendoakan mereka di dalam hati saya. Bahkan saya bisa mulai memberkati mereka. Dan hari ini semakin hari saya merasa bebas dan lega. Yang tadi yang kemana-mana saya merasa kayak terikat, sekarang sudah enggak. Dan Anda tahu, saya masih ingat persis. Saya masih ingat waktu dia ceritakan itu. Saya seketika menjadi sedih. Dan mungkin Anda pikir, lo harusnya kan senang. Seorang itu bebas, tadinya terikat, sekarang bisa berbahagia. Saya sedihnya begini. Karena dia hari ini sudah tua. Dan sepanjang hidup, dia mengalami terikat. Hanya karena dia gak pernah mau memandang kepada Allah dan dibersihkan oleh firman-Nya yang menguatkan. Selama ini dia cuma berupaya dengan kekuatan sendiri. Dan sepanjang hidupnya berat. Padahal waktu satu kali dia mau memandang kepada Allah. Dan disucikan oleh firman-Nya. Ternyata bisa kok. Ternyata bisa lepas kok. Dan mungkin hari ini berapa banyak dari kita juga. Mungkin diikat atau merasa berat dengan banyak hal. Dan kita gak sadar. Itu karena hati yang batu.
Dan kita perlu cuma memandang kepada dia, Tuhan saya butuh Engkau, bantu saya Tuhan. Dan saya responi dengan rendam dalam firman-Nya. Saya dipupuk oleh firman-Nya, hati yang baru ini dipupuk. Dan tiba-tiba saya dimampukan untuk menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. Semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala ya, kita berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk apa yang kita boleh dengar hari ini. Memang kami rindu hidup semakin menyenangkan Engkau. Kami sadar ada banyak hal yang harus kita tinggalkan, banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi sampai kapanpun kita nggak bisa. Kalau cuma dengan usaha dan disiplin sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Bantu kami untuk selalu memandang kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Bahkan meresponi apa yang Engkau sudah buat. Bantu kami supaya benar-benar hati yang baru ini, Engkau yang tumbuhkan. Sehingga kita menjadi manusia yang bertumbuh, menyenangkan Engkau. Bahkan hidup kita bisa penuh sukacita dan damai sejahtera. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.